Keterangan yang paling tepat mengenai tasawuf atau para sufi adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjawab atas pertanyaan bagaimana pandangan ahli agama mengenai tasawuf. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana pandangan ahli agama mengenai tasawuf. Maka beliau menjawab, pandangan orang dalam masalah tasawuf itu ada dua. Perhatikan. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Pandangan orang-orang dalam masalah tasawuf itu ada dua, yakni sebagian termasuk ahli fikih dan ilmu kalam. Mereka mencela dan menganggap bahwa para sufi itu adalah ahli bid'ah, dan sebagian lagi terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan pujian dan menganggap bahwa mereka lah yang paling baik dan sempurna di antara manusia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ini tidaklah benar menurut Ibnu Taimiyah. Yang benar ialah bahwa mereka ini juga sedang dalam usaha melakukan pengabdian kepada Allah, sebagaimana apa yang diusahakan oleh orang lain untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini, di antara mereka ada yang cepat sampai dan dekat kepada Allah. Orang-orang ini dinamakan minal muqarrabin, yakni orang-orang yang terdekat dengan Allah. Dia bisa dekat dengan Allah sesuai dengan ijtihadnya. Maksudnya ialah dengan kesungguhannya. Akan tetapi ada pula yang kualitas ketaatannya sedang-sedang saja. Maka orang ini termasuk golongan kanan. Di antara golongan ini ada yang salah, ada yang berdosa, ada yang bertaubat, dan ada pula yang tidak bertobat. Dan yang lebih sesat lagi adalah orang-orang yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan, akan tetapi mereka masih menganggap dirinya sebagai orang-orang sufi. Dan masih banyak lagi dari ahli bid'ah dan golongan-golongan fasik yang menganggap dirinya golongan tasawuf yang ditolak oleh tokoh-tokoh sufi yang benar dan yang terkenal. Menurut Ibnu Taimiyah, sufi itu ada 3 golongan. Ini pembagian sufi menurut Ibnu Taimiyah ada 3 golongan. Yang pertama ialah sufi yang hakiki. Yang kedua, sufi yang hanya mengharapkan rezeki. Dan yang ketiga, sufi yang hanya mementingkan penampilan. Sufi yang hakiki menurutnya adalah mereka yang berkonsentrasi untuk ibadah. Mereka berkonsentrasi untuk ibadah, menjalani kesuhudan di dunia. Dan mereka inilah orang-orang yang bersih hatinya dari kotoran dunia, dan ia dipenuhi dengan tafakkur kepada Allah. Kelompok inilah yang diakui dan dijalani oleh Ibnu Taimiyah. Perhatikan, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini sangat penting kita ketahui karena seringkali kita mendapatkan sebuah celaan dan fitnah bahwa tasawuf itu sesat, dan yang menyesatkan adalah Ibnu Taimiyah. Jadi sebaiknya kita perhatikan ya. Ia mengatakan tentang kelompok ini, mereka adalah salah satu golongan siddiq. Maksudnya ialah jujur dan benar, yang memberikan sebuah perhatian khusus terhadap kezuhudan.
menurut Ibnu Taimiyah, seorang sufi yang hakiki harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ia harus mampu melakukan keseimbangan syar'i, yaitu dengan menunaikan yang fardu dan meninggalkan yang haram. Dengan kata lain, seorang sufi yang hakiki harus komitmen dengan jalan takwa. Kemudian yang kedua, ia harus menjalani adab-adab penempuh jalan tasawuf, yaitu mengamalkan adab-adab syar'i dan meninggalkan adab-adab yang bid'ah, atau dengan kata lain mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, ia harus bersikap zuhud terhadap dunia dengan meninggalkan hal-hal yang tidak dibutuhkan yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan. Ya. Kesimpulannya begini, perhatikan. Kesimpulannya ialah siapapun yang mendalami karya Ibnu Taimiyah, maka ia akan mendapati bahwa ia berulang kali memuji para syekh sufi besar yang konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara karyanya itu misalnya ialah Al-Tuhfa Al-Arakiyah atau Fi Al-A'mal Al-Qalbiyah. Silakan dibaca ya, agar kita dapat membuktikan sendiri seperti apakah pandangan Ibnu Taimiyah mengenai ilmu tasawuf. Silakan dibaca. Untuk memastikan permusuhan Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf secara mutlak, itu menuntut kita untuk menelaah ide-idenya yang tertuang dalam berbagai karyanya. Untuk mengatakan bahwa ia mendukung semua jenis tasawuf, ya juga tentu tidaklah benar, sebagaimana menyatakan bahwa ia menolak dan memusuhi semua jenis tasawuf. Itu juga tidaklah benar. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mendukung dan menjalani apa yang disebutnya sebagai tasawuf yang masyru', yakni tasawuf yang disyariatkan, yaitu tasawuf yang mengambil ajaran-ajarannya dari sumber yang terbersih yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kritik-kritik tajam yang ia lontarkan terhadap ide-ide asing dari Islam itu merupakan upaya kerasnya. Perhatikan, itu merupakan upaya kerasnya untuk menjaga kemurnian tasawuf, agar para sufi dapat menempuh perjalanan mereka menuju Allah dengan tetap berpegang teguh kepada syariatnya dan menjaga batasan-batasannya. Beliau menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan tasawuf yang seperti ini. Adapun tasawuf yang lebih banyak melandaskan ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang banyak dipengaruhi oleh ide-ide para Islam, maka bukanlah Ibnu Taimiyah yang pertama yang melontarkan kritikannya itu. Bukan. Banyak ulama-ulama yang lain yang terkemuka. Misalnya Al-Hasan Al-Basri, Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Junaid dan yang lain-lainnya telah mendahului Ibnu Taimiyah.